放在天威箫车前挡着，失去了一切的修饰。等一会儿的好材料啊！ Dirinya yang berada di dalam sumur, Wang Lin sedanglah berkultivasi dan penasaran akan sumur tersebut yang bisa menghasilkan energi spiritual tanpa terbatas sama sekali. Dia pun mencoba untuklah menyelam lebih dalam lagi guys. Namun semua tertutup oleh lumpur. Alhasil Wang Lin menggunakan teknik untuklah menarik lumpur tersebut keluar secara perlahan-lahan. Setelah beberapa saat, lumpur ini telah menghilang. Dan Wang Lin melihat sesuatu yang berada di dalam sana membuat dia semakinlah penasaran. Dan ketika dia mendekatinya, yang ternyata di sana ada 3 batu roh berkualitas yang telah membentuk sebuah formasi. Hal itu membuat rasa penasaran Wang Lin akan sumur tersebut benar-benar menghilang. Karena ya untuk kuncinya adalah 3 batu roh berkualitas. Namun di saat itu dia juga begitu tertegun melihat apa yang ada di dalam formasi. Yang ternyata itu adalah sebuah kerangka. Waduh, kerangka elit Doseng kah? Setelah itu, Wang Lin berenang kembali ke permukaan untuklah menghindari hal yang tidak diinginkan. Namun, saat itu juga dari dalam tas miliknya, seperti ada yang memaksa keluar. Wang Lin segera mengeluarkannya, yang ternyata ya, itu adalah sebuah gulungan yang dia dapatkan ratusan tahun yang lalu. Yang dimana gulungan ini sama sekali tidak bisa dipahami oleh Wang Lin. Tanpa basa-basi, Wang Lin langsunglah membukanya. Dia cukuplah begitu terkejut untuklah melihat gulungan tersebut yang ternyata telah terbuka lebar. Padahal untuk di masa lalunya, dia sangatlah kesulitan untuklah membukanya. Maka dari itu ya, dia hanya untuklah menyimpannya. Di saat yang sama, tangan kanan kerangka tersebut mulai mengeluarkan sebuah cahaya ungu dan masuk ke dalam gulungan. Ini namanya plot armor ya guys. Setelah itu ya, kerangka ini pun menjadi debu dan gulungan ini langsunglah terjatuh. Rasa penasaran Wang Lin kembali timbul. Dengan cepat, dia langsunglah mengambilnya dan segera keluar dari sumur tersebut. Di permukaan ataupun di daratan, Wang Lin mencoba membuka gulungan ini yang terlihat telah berubah. Namun ya, yang bisa dia lakukan ya hanya sebatas membuka saja. Tidak bisa untuklah memahami apa yang terjadi. Dia pun bertanya-tanya tentang cahaya ungu tersebut. Lalu, Wang Lin menyuruh binatang nyamuknya untuklah memanggil si juru tulis. Ketika sudah berada di sana, Wang Lin langsung bertanya, dari mana mereka menemukan penjara seperti ini? Si juru tulis menceritakan, dahulu kala tempat tersebut muncul karena sebuah gempa. Dan bosnya menemukannya lalu menjadikan sebagai penjara karena air yang keluar selalu berbau busuk. Mendengar itu membuat Wang Lin sangatlah yakin kalau gunung ini digunakan untuklah menyenggel kerangka tersebut. Setelah itu, Wang Lin langsunglah menyuruh si juru tulis pergi dari hadapannya. Dia memutuskan untuklah kembali berkultivasi. Bisa dikatakan ya, ini adalah sebuah keberuntungan bagi Wang Lin untuklah meningkatkan kultivasinya. Ingat ya, untuk saat ini, Wang Lin hanyalah berada di kondensasi Qi tingkat kedua. Hai. Tetapi ya, kalau sudah benar-benar pulih, maka Wang Lin bisa untuklah kembali ke formasi jiwa. Walaupun ya, prosesnya cukup begitu panjang nantinya guys. Dan singkatnya, 3 bulan telah berlalu, saat ini kultivasi Wang Lin telah meningkat lagi. Bisa dikatakan cukuplah begitu tinggi karena untuk saat ini dia telah berada di ranah Qi kondensasi tahap ke-6. Sementara itu untuk si binatang nyamuk sesekali melihat ke arah langit yang dimana ternyata dia begitu sangatlah merindukan si katak petir. Sebab untuk sampai saat ini ya si katak petir sama sekali tidak bisa dikeluarkan. Entah tidak bisa dikeluarkan atau beberapa barang milik dari Wang Lin telah diambil oleh Li Yuanfeng atau ya si leluhur klan iblis raksasa guys. Lalu Wang Lin mengeluarkan 5 batu roh di sekelilingnya dan menyentuh segel di dahinya. Yang dimana Wang Lin berencana untuklah menghancurkan segel tersebut dengan tabrakan energi spiritual dari dalam dan luar. Kita masih perlu ingat kalau Wang Lin masih terkena sebuah kekuatan domain milik dari Li Yuanfeng dan juga segel dari Sun Tai. Tanpa babi bu, ritual untuklah menghancurkan segel tersebut langsunglah dimulai.
Wang Lin langsunglah menyalurkan energi spiritual dari luar dan dari dalam, yang dimana terjadinya sebuah benturan kekuatan cukup dahsyat dan segel mulai menjadi begitu gelap dan berputar seperti arai menyerap energi spiritual. Lalu Wang Lin segera mengeluarkan giok surgawinya untuklah ditelan. Dan seketika benturan kedua langsunglah terjadi kembali. Dan akhirnya segel dan kekuatan domain ini mulai mengalami sebuah retakan. Namun sama sekali tidaklah menghilang. Justru berubah menjadi gas berwarna hitam di dahinya Wang Lin. Waduh, ini berupa kesialan atau berupa keberuntungan ya? Karena ya untuk segel dan domainnya telah mengalami sebuah retakan. Dan Wang Lin pantang menyerah. Di saat itu juga, sebagian besar energi spiritualnya masuk ke dalam tubuh Wang Lin. Dan jiwa asalnya yang rusak mulai kembali pulih perlahan-lahan. Lalu Wang Lin kembali untuklah berkultivasi. Setelah 3 hari berlalu, kultivasi Wang Lin telah mencapai tahap fondasi yayasan dan segel di dahinya tidak lagi terlalu menonjol dari sebelumnya. Ya pada intinya, ini adalah sebuah keberuntungan dan masa proses untuklah pemulihan guys. Namun kali ini, Wang Lin tidak lagi ingin menggunakan giok surgawi terlebih dahulu. Karena dia takut kalau tubuhnya akanlah hancur lebih terdahulu daripada segel-segel tersebut. Dan lagi pula, giok ini sangatlah terbatas. Alhasil, dia pun berencana untuklah mencarikan tempat yang memiliki banyak energi spiritual agarlah dia cepat mencapai tahap formasi inti. Dan setelah itu akanlah menghancurkan segel tersebut sepenuhnya. Itu adalah rencana penting bagi Wang Lin guys. Setelahnya, Wang Lin melompat ke atas binatang nyamuk dan pergi menuju sekte pemurnian jiwa karena di sana terdapat banyak sekali energi spiritual dan untuk masuk ke sana juga terbilang begitu sangatlah mudah dikarenakan Wang Lin hanya perlu menjadi murid sekte luar dengan membayar beberapa cukup batu roh dan mengikuti kompetisi yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Dan itu adalah syarat untuklah menjadi murid inti sekte pemurnian jiwa. Tanpa babi bu, dia langsunglah bergegas untuklah pergi ke pemurnian jiwa. Dan ketika akanlah sampai di sekte pemurnian jiwa, Wang Lin menyimpan binatang nyamuknya dan melanjutkan perjalanan dengan pedang terbangnya. Di sini Wang Lin akanlah merendah serendah-rendahnya layaknya seperti orang yang baru pertama kali berkultivasi. Tak lama setelah itu, sekte pemurnian jiwa pun mulai terlihat dan muncullah seorang pria yang dianggap sebagai penatua ya. Dia berada di hadapannya Wang Lin dengan mempertanyakan dari mana dia berasal. Wang Lin langsunglah menjawab kalau dia inginlah menjadi murid sekte luar. Tetapi sayangnya permintaan dari Wang Lin langsunglah ditolak karena untuk saat ini penerimaan murid sekte luar telah benar-benar ditutup. Ya elah. Alhasil ya Wang Lin sedikitlah begitu kecewa, tetapi dia masih mempunyai rencana lain. Dia pun mengeluarkan sebuah kotak yang berisikan pedang terbang yang terbilang begitu sangatlah berharga. Sontak ya penatua ini sudahlah mengerti apa yang diinginkan oleh Wang Lin, yaitu sogok menyogok. Sebelum dia benar-benar menerimanya, penatua ini bertanya-tanya kepadanya dari mana dia mendapatkan pedang seperti ini. Karena untuk pedang yang diperlihatkan oleh Wang Lin adalah pedang yang setara dengan ranah Neisken Soul. Dan Wang Lin langsunglah mengarang ceritanya untuk meyakinkan kepada sang penatua di mana dia telah diberikan oleh seseorang, tetapi untuk pedang ini sangatlah tidak cocok untuknya, dikarenakan untuk ranahnya masih berada di kategori terendah. Setelah mendengar cerita tersebutlah, sang penatua yang sudah sangatlah begitu nafsu untuk mendapati pedang ini, dia langsunglah menerima Wang Lin untuklah menjadi bagian dari murid luar sekte pemurnian jiwa. Setelahnya, penatua ini memanggil salah satu murid yang bernama Chang Dawei untuklah mengantarkan Wang Lin ke tempat para murid sekte luar tinggal. Chang Dawei mengangguk dan bertanya kepada Wang Lin siapa namanya. Tetapi Wang Lin memperkenalkan dirinya sebagai Jianmu. Namanya beda lagi dan beda lagi ya. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat para murid sekte luar tinggal dan perlu membayar dengan satu batu giok berkualitas menengah.
Setelah itu, Zhang Dawei bertanya-tanya apa yang diberikan oleh Wang Lin kepada penatua sebelumnya. Sebab ya mereka sudah tahu betul kalau pendaftaran murid luar sebetulnya sudah ditutup sejak lama. Tetapi secara tiba-tiba muncullah sosok pria yang bernama Qianmu berhasil untuklah masuk ke murid sekte luar tanpa adanya hambatan sama sekali. Apalagi sekte pemurnian jiwa ini dikenal cukuplah begitu ketat dalam peraturan. Maka dari itulah Zhang Dawei menjadi begitu sangatlah penasaran sebetulnya apa yang telah diberikan oleh Wang Lin. Dengan begitu jujurnya, Wang Lin memberitahu kalau dia hanya memberikan sebuah pedang terbang saja. Mendengar itu, Zhang Dawei hanya angguk-angguk kepala saja. Dan juga sebetulnya dia tidaklah terkejut, dikarenakan untuk penatua sebelumnya memang salah satu bagian oknum dari sekte pemurnian jiwa. Dia telah mengumpulkan banyak sekali harta surgawi yang telah diberikan oleh beberapa murid hanya untuk memasuki sekte pemurnian jiwa. Ya, bisa dikatakan Wang Lin cukuplah beruntung ya bertemu dengan penatua ataupun oknum yang telah melakukan sebuah korupsi cogok-menyogok guys. Lalu Chang Wei kembali memberitahu tentang informasi kalau ada sebuah kompetisi 6 bulan lagi untuklah menjadi murid sekte ataupun ya murid inti. Lalu dia pun langsunglah pergi dari sana. Sementara itu untuk Liu Mei merasa kalau Wang Lin telah berada di sekte pemurnian jiwa karena batu giok yang bisa mendeteksi keberadaan Wang Lin mulai bereaksi saat dia mendekati sekte tersebut. Maka dengan begini dia pun bergegas untuklah datang ke sekte pemurnian jiwa. Nantinya kita masih belum tahu apakah dia akanlah menyamar menjadi murid luar atau menjadi murid inti, atau sebaliknya dia datang untuklah menangkap Wang Lin. Dan kita akhiri untuklah spoiler kali ini ya guys. Sebetulnya sih untuk masalah kultivasi dari Wang Lin cukup dikatakan begitu sangatlah cepat ya. Apalagi ketika nantinya Wang Lin bertemu dengan salah satu pria yang nantinya akanlah membantu dia menjadi lebih kuat. Untuk namanya mimin cukup samar-samar Duntai atau Dutien. Pada intinya ada salah satu orang yang begitu sangatlah berjasa dalam peningkatan kultivasi dari Wang Lin guys. Bahkan dia juga inginlah menjadikan Wang Lin sebagai ketua sekte selanjutnya. Dan mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari mimin tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 当一会儿的好